Aku cuma pengasuh gratis di rumah sendiri. Itu maumu. Suara Anita menusukku pagi itu, ketika popok basah cucuku baru separuh terlipat di tanganku. Bau amoniak bercampur bedak bayi naik pelan, meresapi pori-pori dapur sempit yang dulu wangi, tempe goreng buatan almarhum suamiku, Pak Ahmad. Lampu neon berpendar pucat, memantulkan keriput di punggung tanganku yang gemetar. Aku menarik napas, menahan kata yang nyaris lahir, lalu menunduk lagi, menekankan pita perekat popok seakan di sanalah aku bisa menempelkan hatiku yang sobek. Di sudut ruang, jam dinding plastik, hadiah arisan 20 tahun lalu, terdengar tik, 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 seakan menghitung sisa sabarku. Cucuku, Dava, berceloteh, menepuk-nepuk selendang batik yang terusut di bahuku. Selendang kuning coklat itu, motif parang rusak, warisan ibu, dulu dipakai saat menimangku. Kini, kain itu kerap kupakai menggendong darah daging Anita. Ironi yang kusulam setiap hari seperti benang halus berwarna penyesalan. Aku berdiri perlahan. Lututku berderak, namun kepalaku lebih dulu berat oleh cecaran kata anak kandungku sendiri. Terima kasih, Bu. Tak pernah lagi mampir ke bibirnya. Yang datang hanya, jangan lupa jemur baju, atau tagihan listrik mahal, matikan kipas. Bukankah dulu saat ia remaja aku berkeliling kampung menjual kue lapis agar ia bisa kursus bahasa Inggris? Bukankah setiap subuh aku menyelipkan uang jajan di saku seragam SMA-nya? Mengapa sekarang ia begitu mudah melupakan? Kupandangi cermin kusam di atas wastafel, wajahku sendiri tampak seperti peta sawah selepas kemarau. Retak, cokelat, namun masih menjanjikan panen jika disirami. Siti Rahmah, bisiku kepantulan itu, kau masih di sini. Televisi di ruang tamu memutar sinetron pagi. Para tokohnya berteriak tentang cinta dan warisan, seakan menafsir hidupku. Aku melintasi karpet tipis, menuntun Dava ke kursi rotan. Ia tertawa, menjerit. Nenek naik becak, mengingatkanku pada kenangan wisata kota tua 2 tahun silam sebelum operasi jantungku. Saat itu, Anita menangis takut kehilanganku. Sekarang, ia hanya takut kehilangan kenyamanan rumah yang kugaji dengan ragaku. Bau kopi tubruk menyeruak. Panci mendidih di atas kompor. Aku buru-buru menutup api, menuang hitam pekat ke cangkir enamel hijau. Uapnya menyapa rongga hidung. Hangat yang nyaris juga perih, sebab tiap teguk mengingatkan, secangkir ini demi menjaga kantuk, agar aku tetap terjaga ketika semua orang pergi bekerja. Bu, tolong setrika ke meja Reza, nanti dia meeting. Anita muncul lagi, nada memerintah. Reza, menantuku, keluar kamar sambil merapikan rambut, bahkan tak menoleh. Parfum mahalnya memenuhi lorong, menepis aroma dapur rakyat. Aku mengangguk, mengambil kemeja putihnya, menyentuh kain licin seharga iuran BPJS-ku setahun. Setrika tua mendesis, uap panas naik seperti doa yang tak putus. Ya Allah, kuatkan pundakku. Kilasan 1987, Gunung Kidul. Aku muda, baru melahirkan Anita. Malam hujan deras menembus genteng seng. Ibu menaruh selendang parang rusak di bahuku. Siti, kain ini bukan sekadar penutup, katanya. Ini pengingat bahwa pola hidupmu harus tegas meski terlihat retak. Kini, motif itu nyaris hilang, tercuci deterjen murah dan air mata. Sambil menyetrika, aku merenung, di mana letak utang budi jika hanya satu pihak yang mencicil bunga. Apakah benar aku menuntut terlalu banyak, sekadar ucapan terima kasih, sekotak martabak di hari gajian? Bukankah di masyarakat kita, anak wajib balas jasa orang tua, namun balasan sebenar-benarnya adalah hormat? Ah, hormat, kata bagai kupu-kupu rapuh, sekali disentuh, sayapnya rontok. Pernahkah engkau dibungkam di rumah yang kau bangun sendiri? Bacalah terus. Barangkali gema ini sama dengan gema dadamu. Reza pamit, mengecek jam tangan pintar. Anita memeluknya singkat, lalu menoleh padaku. Nanti siang kurir datang, pastikan ayang nenek tanda tangan paket. Aku menjawab lembut, baik, nak, meski hatiku ingin bertanya, paket apa lagi yang lebih penting daripada memberi waktu untuk ibumu? Pintu rumah menutup.
Suara mesin mobil menderu, menyisakan deru kesunyian. Aku memungut mainan berserakan, menyalakan kipas kecil untuk Dava. Meski tagihan listrik katanya mahal. Langit di luar, jendela abu pucat, Jakarta musim pancaroba. Aku duduk mengusap selendang, membaca aksara rahasia di setiap parang. Setiap patah punya pola, setiap luka punya bentuk. Dalam diam, kususuri jejak hidup, menikah usia 20, pindah ke Jakarta, membantu Ahmad merintis bengkel las. Kami bahagia meski sederhana. Ketika Ahmad wafat 5 tahun lalu, Anita menangis seharian, lalu sibuk pindah rumah agar dekat kantornya, meninggalkanku di kontrakan lama. Setelah operasi jantungku, barulah ia mengajak tinggal, dengan kata menitip, bukan mengundang. Beda tipis, namun terasa. Aku benda, bukan orang. Dava tertidur di pangkuanku. Keningnya lembut, wangi susu bubuk. Aku mencium ubun-ubunnya, separuh cinta, separuh rasa bersalah, sebab hatiku setengah ingin pergi. Bolehkah seorang nenek meninggalkan cucu demi menyelamatkan diri? Nada keroncong polifonik ponsel jadulku berdering. Nama Bu Nani muncul. Sahabat kuliah yang tahu mimpi kami membuka warung suatu hari. Rahmah, apa kabar? Aku di Jakarta 3 hari ini. Boleh mampir? Suaranya renyah. Datanglah, jawabku. Rumahku selalu terbuka. Kata terbuka mengeja harapan baru. Air teh melati mendidih. Wanginya memeluk dinding dapur. Kubuka jendela. Gang sempit. Anak-anak berlarian membawa layang-layang plastik. Teriakan, "Hup!" menembus tembok tipis. Suatu waktu dulu aku seceria itu. Mengapa sekarang langkahku terkunci di ruang tunggu? Langkah Bu Nani terdengar di pagar seng. Kami berpelukan lama. 2 batang kayu tua masih wangi hujan. Ia membawa setangkai mawar merah segar. Kujadikan mawar itu penanda warna di rumah kusam. Kami duduk. Teh melati uapnya melingkari percakapan. Aku menuturkan popok, setrika, kata-kata tajam Anita. Nani mendengarkan, menghela. Orang yang paling dulu kita cintai kadang paling pandai melukai. Aku teringat lorong RS Fatmawati yang beku. Kursi tunggu kosong. Dokter bertanya, "Keluarga?" Aku menunjuk udara. Sakit di dada bukan cuma katup, melainkan ruang kasih yang bolong. Nani membuka toples manisan salak. Rasa manis asam menari di lidah. Hidup dalam satu gigitan. "Apa yang kau inginkan sekarang?" tanyanya. Kutarik selendang, menyimak motif. Aku ingin berhenti menanggung yang bukan bagianku. Jam berdetak, siang merembes. Sinar matahari memantul ke mawar. Kelopaknya merekah lebih lebar. Bekas luka operasi di dadaku berdenyut, tapi tidak nyeri. Hanya mengingatkan detak baru mungkin akan lahir. Dava bangun, menangis. Nani menggendongnya dengan selendang, menenun tradisi di punggung bayi. Dava tenang. Mungkin ia merasakan hormat yang tak lagi kuterima di rumah ini. Setelah berbincang panjang, Nani pamit. Sebelum pergi, ia menuliskan alamat. Warung kecilnya di Majalengka. "Tak ada kata terlambat, Rahmah," katanya. Janji terbuka di sobekan kertas kecil. Aku menutup pintu perlahan. Ruang tamu sunyi, tetapi mawar merah menolak tunduk. Jam berdetak, kini iramanya seperti gamelan lembut, bukan palu hukuman. Kutidurkan Dava, menyanyikan suliram lirih. Ada tali halus menarikku, saatnya mengikat selendang pada pinggangmu sendiri, bukan di pundak orang. Kubuka buku catatan tua Ahmad. Halaman pertama catatan pengeluaran bengkel 2002. Terselip ide warung kudapan, gorengan sehat, kopi jahe. Tinta pudar, namun semangatnya berpendar. Kupegang dompet, beberapa lembar rupiah, dan kartu ATM pensiun Ahmad. Cukupkah untuk beli wajan baru? Pertanyaan yang menyusul lebih penting, cukupkah nyali? Pesan masuk. Anita. "Bu, nanti malam kami pulang lambat. Susu UHT habis, beli ya." Jemariku menggigil. Bukan marah, tapi sadar. Tali kendali ada di tanganku, walau tipis. Dalam hatiku gumam, mungkin, nak, waktunya Bunda membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Azan maghrib berkumandang, menggema di gang.
Aku mengambil mukena, menunaikan salat. Saat sujud, air mataku jatuh ke sajadah. Ya Rab, bukalah pintu keberanian meski kecil, agar aku bisa melangkah. Seusai salam, sunyi terasa seperti halaman kosong menunggu kalimat pertama. Kuintip rak dapur, tepung terigu, wortel, daun bawang, bakwan sayur, gorengan favorit Ahmad. Aku tersenyum. Besok pagi dapur akan harum tepung goreng, bukan hanya bubur bayi. Lampu jalan mulai menyala. Kuambil pena, menulis daftar belanja, minyak, plastik kemasan, wajan. Di bawahnya kutulis nama warung, Selendang Rahmah, dan tagline, Cita rasa ibu, harga sahabat. Jantungku berdetak pelan, tapi stabil. Barangkali inilah detak baru, detak keberanian. Dalam senyap malam, koper tua Ahmad kubuka. Selendang kulipat rapi, kusandingkan dengan daftar belanja. Kunci koper kuputar, tanggal pernikahan kami, klik. Koper menutup, kisah lama terkunci namun janji baru ikut tertata. Aku merebah, langit-langit kamar kusam menjadi layar, mimpi. Kereta terakhir melintas jauh, suaranya panjang seakan mengajak, naiklah, perjalanan baru menunggu. Aku terlelap sekejap, lalu mimpi hadir. Berdiri di halaman rumah masa kecil di Wonosari, pohon jambu biji merah, lesung menumbuk padi. Ibu menepuk selendang di bahuku. Jangan biarkan keterlambatan orang lain menahan langkahmu. Aku hendak menjawab, namun alarm ponsel menyela, 04.30 adzan subuh. Udara dini hari menggigit kulit, tapi tekadku lebih tajam. Selesai sholat, kutata bahan bakwan, wortel serut, kol iris, jagung manis, minyak di wajan tua berdesis. Tabuh kendang membuka pentas wayang. Bakwan pertama tenggelam, riak keemasan menari di permukaan. Aromanya memenuhi dapur. Kehangatan menyebar hingga dasar dada. Mengusir erang sakit jantung yang biasa hadir. Adonan habis, kotak bakwan penuh. Kuikat tali rafia menulis label. Bakwan Selendang Rahmah. Hangat sampai hati. Jam menunjukkan 5.30. Kututup pintu perlahan. Anita masih terlelap di sofa, laptop membiru wajahnya. Aku menjinjing kotak, menyampirkan selendang bukan untuk menggendong, tapi menahan embun pagi. Mikrolet biru menunggu di ujung gang. Sopir menyeruput kopi sachet. Aku naik, menatang kotak bakwan. Matahari menyentuh gedung tinggi. Jakarta menukar cahaya. Di pasar Kebayoran, aroma petai, daun pisang, ikan asin menyerbu. Simfoni bau Nusantara. Aku memilih lapak kosong, menata bakwan di tampah bambu. Ibu berbaju daster ungu membeli 3. Uang 1000-an pertama mendarat di telapakku, hangat seperti fajar. Teriakan pedagang tempe menawarkan kerjasama. Kalau bakwan laku, titip jualan. Percikan kepercayaan tumbuh seperti tauge di adonan. Setengah jam berlalu, bakwan tinggal separuh. Ponsel bergetar, Anita. Bu, Dava bangun cari nenek, di mana? Aku menatap langit pasar, awan putih bergerak seperti kapal layar. Kubalas pelan. Bunda di luar sebentar, nak. Peluk dia atas namaku. Bakwan habis, uang bertambah. Aku membeli wajan baru. Gagang kayu, besi hitam siap menampung minyak berulang. Penjual memberi harga miring setelah kucicipkan bakwan. Tawa barter menabur semangat. Mikrolet pulang mengantarku bersama wajan yang berkilau di pangkuan. Sampai di gang rumah, adzan duhur menggema. Aku masuk, menaruh wajan di meja dapur. Rumah sepi. Anita mungkin masih tidur siang. Aku menyeka keringat. Penat ini kurai sendiri. Penat merdeka. Bel pengantar barang tiba-tiba berdenting di teras. Memecah sunyi. Jantungku berdegup, pasti paket belanja daring Anita. Dari celah tirai kulihat kardus besar diangkat kurir. Labelnya bertuliskan stroller premium impor. Hatiku tercekat. Stroller baru, sementara aku baru saja membeli wajan dengan uang receh. Ketukan pintu makin keras. Anita belum bangun. Aku melangkah, namun tidak buru-buru. Jemari menyentuh gagang pintu lalu berhenti. Haruskah aku
yang menandatangani setiap tanggung jawab yang bukan milikku. Kurir memanggil lagi. "Bu, paket!" Suaranya menggema di lorong panjang rumah. Bau bakwan di dapur masih samar, bercampur bayangan kardus mewah. Aku menelan ludah, menarik napas dalam. Tangan kiriku meraih selendang di kursi, membiarkan motif parang rusak membara di pundak. Dengan kain itu, kubuka pintu perlahan, dan berdirilah aku di ambang dua pilihan yang akhirnya harus kutentukan. Tanganku menggenggam selendang erat saat aku membuka pintu. Kurir muda, berjaket biru dan wajah lelah, menyodorkan papan digital. "Tanda tangan di sini, Bu." Aku menatap layar itu lama, lebih lama dari seharusnya. Ujung jari telunjukku melayang, ragu. Lalu akhirnya, dengan gerakan pelan namun pasti, aku mundur satu langkah. "Maaf," kataku, suara serak namun jelas. "Saya bukan penerimanya. Silakan kembali nanti saat mereka di rumah." Wajah kurir tampak bingung, tapi ia mengangguk, lalu menurunkan kardus perlahan di lantai. "Baik, Bu, saya tinggal di sini, ya." Pintu tertutup kembali, dan detik itu juga, sesuatu dalam diriku ikut menutup, namun bukan rasa sakit, melainkan kebiasaan lama yang selalu menyambut tanpa bertanya. Aku duduk di kursi rotan yang mulai retak, menggenggam cangkir teh dingin dari pagi, dan menatap ke dinding di mana kalender Islami masih menandai hari operasi jantungku, 13 Februari. Di sana, kotak merah dilingkari tinta biru. Tulisan kecil milikku terbaca samar. "Anita janji datang. Hari itu tak ada yang datang." Kurasakan kembali bau antiseptik lorong rumah sakit. AC yang menusuk kulit tipis di leherku. Dan suara perawat yang memanggil pasien lain. Bukan namaku. Aku ingat detik-detik menjelang masuk ruang operasi. Monitor berdetak, tirai hijau, dan tangan dokter yang menggenggam tanganku dengan hangat. "Ibu sendirian?" Tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Sakit yang sesungguhnya bukan di dada, tapi di ujung nadi yang tahu. Anakku memilih tidak hadir. Ponselku bergetar saat itu. Ku genggam harap, membuka layar dengan jantung berdebar, hanya untuk membaca. "Maaf, Bu. Aku meeting urgent. Semangat ya." Tak ada emotikon. Tak ada suara. Hanya teks dingin seperti silet yang tak berdarah. Tapi mengiris sampai ke sumsum. Aku terdiam saat itu. Bibir bergetar ingin berkata, "Tapi ini jantung ibumu, Nak. Bukan undangan pengajian." Kupandangi dinding rumah, tempat foto keluarga digantung rapi. Potret Anita usia 7 tahun, tersenyum gigi ompong, berdiri di antara aku dan Pak Ahmad. Waktu itu, kami belum tahu ia akan tumbuh jadi seseorang yang menghitung kasih sayang seperti menghitung pulsa prabayar. Aku bangkit pelan, membuka lemari kecil di kamar. Di laci paling bawah, tersimpan semua laporan medis, hasil EKG, foto röntgen, catatan dokter, dan kwitansi operasi. Biaya ditanggung BPJS dan sisa dari tabungan pensiun Ahmad. Tak ada satupun dari mereka yang tahu jumlah pastinya. Mereka hanya tahu aku sudah sembuh. Malam itu, setelah operasi, aku sendirian di ranjang rumah sakit. Di luar, suara azan Isya menggema dari masjid kampus sebelah. Kulihat ponsel lagi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Hanya satu notifikasi promo belanja daring. Apakah semua ini biasa di zaman sekarang? Di mana anak sibuk mencari likes, tapi lupa menanyakan apakah ibunya masih hidup? Apakah cinta ibu kini hanya dianggap servis tambahan? Aku menghela napas. Lalu teringat sesuatu. Aku mengambil buku doa pemberian ibu dulu, sampulnya kain batik biru. Di halaman tengah, ada tulisan tangannya. Anak bukan ladang pamrih, tapi mereka pun bukan pemilik hidup kita. Saat itu, aku tak sepenuhnya paham. Sekarang aku mengerti. Tiba-tiba, langkah kaki kecil berlari dari kamar belakang. Dava, dengan piyama bergambar mobil, memeluk kakiku. "Nenek bau gorengan," katanya riang. Aku tertawa kecil, lalu menggendongnya, meski punggungku terasa seperti papan tua. Selendang parang rusak melilit tubuh kami. Dalam diam, aku tahu, cucu bukan penghapus luka.
tapi mereka juga bukan penyebabnya. Mereka hanya tumbuh di medan yang kita izinkan. Dava menunjuk jam dinding. Sudah malam ya, Nek? Sudah, jawabku lembut. Tapi malam tidak selalu gelap, Nak. Kadang ia tempat kita menyusun ulang cahaya. Cahaya apa, Nek? Cahaya dari hati yang tetap nyala, meski lampunya mati. Aku menyuapi Dava bubur hangat. Setiap suapan terasa seperti jeda dari seluruh dunia yang tak mengerti. Di sela-sela itu, aku membuka ponsel lama, baterainya lemah, casingnya retak. Kubuka aplikasi pesan. Ada ratusan chat grup keluarga, tapi tidak satu pun dari Anita. Kuketik pesan, ragu. Nak, besok kita bisa bicara sebentar? Kupandangi kata-kata itu. Lalu kuhapus. Aku sadar, bukan kata yang hilang, tapi tempat kata-kata itu bisa mendarat. Ia tidak akan membalas. Mungkin ia akan membaca, mengangguk, lalu kembali scroll Shopee. Jam menunjukkan pukul 20.13. Aku mengantar Dava ke kasur, menyelimuti tubuh kecil itu dengan kain flanel bergambar bintang. Tangannya mencengkeram jariku. Nenek jangan pergi ya. Aku tersenyum samar. Tidak, Nak. Tidak malam ini. Tapi suatu hari, mungkin aku akan berjalan perlahan ke tempat yang lebih mendengarkan. Di luar, angin bergerak pelan. Daun jambu jatuh satu-satu ke atap seng. Langkahku kembali ke dapur. Kuambil buku catatan resep warung. Di halaman baru kutulis, target minggu ini, 50 bakwan, 20 pelanggan, 1 senyum untuk diri sendiri. Kusandarkan punggung di dinding dapur. Di atas meja, mawar dari Bu Nani masih mekar. Tak satu pun kelopaknya gugur. Aku menatapnya lama, lalu mengambilnya, menaruh di sisi tempat tidur. Bunga ini bukan hanya hadiah, ia bukti bahwa sesuatu bisa tetap indah. Meski tak disiram oleh mereka yang kau harapkan. Keesokan paginya, aku terbangun sebelum azan subuh. Udara masih lekat embun, sejuk seperti tangan ibu saat menyentuh keningku di masa kecil. Mawar di sisi tempat tidur belum kehilangan satupun kelopaknya. Warnanya masih merah pekat, tegak berdiri seolah menolak pudar. Aku tersenyum kecil, menyentuh tangkainya yang dingin. Dalam diam, aku tahu, ada yang menua dan ada yang bertahan. Kubuka jendela, kamar, membiarkan angin pagi masuk bersama aroma tanah basah dan daun pisang dari kebun tetangga. Suara ayam berkokok jauh di ujung gang, bersahutan dengan langkah kaki ibu-ibu membawa keranjang ke pasar. Aku menarik napas panjang. Aroma kehidupan itu kembali menembus dada, mengisi ruang-ruang kosong yang sempat tertinggal operasi. Aku berjalan ke dapur, menyalakan kompor, menuang air ke panci kecil. Teh melati kuletakkan di cangkir, menunggu uap air mendekap daunnya yang kering. Di dinding, daftar resep yang kutulis malam sebelumnya masih tertempel. 50 bakwan, 20 pelanggan, 1 senyum. Aku membaca ulang kalimat terakhir, seolah memantapkan hati bahwa yang paling penting bukan uang, bukan jumlah, tapi keberanian mencintai diri sendiri. Telepon rumah berdering tiba-tiba. Suaranya nyaring, menusuk pagi yang masih lelap. Aku bergegas mengangkatnya. Rahma, suara Bu Nani. Masih serak pagi tapi hangat. Iya, Nani. Sudah bangun? Dari jam 4. Aku buat nasi uduk buat tetangga. Aku ingat kamu dulu suka masak itu juga. Aku tertawa kecil. Dulu iya, sekarang jarang. Cuma goreng-goreng saja. Kalau kamu buka warung, Rahma, aku yakin yang kamu goreng bisa lebih dari sekadar makanan. Kata-katanya diam-diam menetes di dadaku seperti minyak panas yang tak melukai, tapi membangkitkan. Setelah menutup telepon, aku menyiapkan bahan. Wortel diparut, daun bawang diiris, jagung manis dipipil. Saat menggenggam tepung, aku terdiam sebentar. Tanganku yang sudah keriput, pernah menggenggam tangan bayi, pernah menyulam baju anak sekolah, pernah memijat kaki suami sekarat, dan sekarang membentuk adonan untuk sesuatu yang kecil tapi milikku. Wajan mulai panas. Adonan pertama jatuh perlahan ke dalam minyak. Suaranya mendesis, riuh, seperti tepuk tangan semesta. Aroma gorengan memenuhi dapur, membawa kenangan masa kecil Anita yang tertawa karena bentuk bakwan menyerupai ikan.
Sambil menunggu bakwan matang, aku duduk di kursi dapur, menatap lemari tua. Di dalamnya masih tersimpan kotak berisi surat-surat lama. Aku membukanya, mencari sesuatu. Di bawah tumpukan amplop kuno, aku menemukan kertas bergaris, tulisan tangan Anita saat SD. Ibu adalah pahlawan yang tak pakai jubah. Aku ingin seperti ibu. Mataku panas. Kertas itu kupeluk sebentar, lalu kutaruh kembali. Mungkin Anita tidak ingat pernah menulisnya, tapi aku ingat. Dan kadang yang menguatkan kita bukan apa yang masih ada, tapi apa yang pernah ada. Jam menunjukkan pukul 7. Aku menaruh bakwan di tampah bambu, menyusunnya rapi, menggulung koran bekas untuk alas. Kumasukkan ke dalam kotak plastik bening dan mengikat selendang di pinggang. Bukan untuk menggendong cucu. Hari ini selendangku mengikat tekadku sendiri. Di luar, langit mulai biru terang. Burung pipit hinggap di pagar, lalu terbang lagi, seolah berkata, "Jangan diam terlalu lama, dunia menunggu." Aku berjalan ke pasar kecil di ujung gang. Penjual sayur sudah buka, pedagang bubur ayam melayani antrean. Aku memilih pojok dekat tiang listrik, menggelar tampah. Di seberang, seorang ibu muda menatapku, lalu mendekat. "Ini jualan sendiri, Bu?" "Iya, Nak. Baru mulai hari ini. Bisa coba satu?" Aku mengangguk, menyodorkan satu bakwan dalam kantong kertas. Ia menggigit pelan, lalu mengangguk-angguk. "Enak sekali, bumbu bawangnya pas." Aku tersenyum. "Terima kasih, Nak. Masih belajar. Kalau ada nomor WA, saya mau pesan besok buat arisan." Hati kecilku bergetar. Nomor WA, sesuatu yang selama ini hanya dipakai menerima perintah dari Anita. Sekarang diminta oleh orang yang ingin membeli hasil tanganku. Sejam berlalu, tampahku mulai kosong. 5 ibu datang, 2 anak remaja beli satu-satu sambil bercanda. Seorang bapak, tukang parkir membeli 2, lalu kembali untuk beli satu lagi. "Buat istri, Bu. Tadi dia cium baunya di jaket saya." Saat kembali ke rumah, aku membawa kotak kosong, uang lipat kecil-kecil di kantong selendang. Tidak banyak, tapi cukup membuat kakiku terasa lebih ringan saat menapaki ubin rumah. Anita belum bangun. Dava masih di kamar, mungkin menonton kartun. Aku masuk dapur, membuka laci kecil, menyimpan uang di amplop kosong, menulis, "Untuk warung." Mawar merah di meja kini sedikit miring, tapi tetap segar. Aku mengisi vasnya dengan air baru. Di dalam hati, aku tahu, cinta yang tulus tidak selalu dihargai di tempat kita menaruhnya. Tapi ia tetap hidup, jika ditanam di diri sendiri. Siang menjelang. Rumah mulai terdengar riuh. Suara sandal Anita menyeret lantai, nada tinggi dari mulutnya menanyakan susu Dava, dan gemeretak sendok di cangkir kopi instan. Aku di dapur, memotong daun bawang untuk adonan sore. Kotak uang kecil yang kusembunyikan di laci sudah terisi 2 lembar 50.000. Hasil dari 2 pagi yang pelan-pelan menjadi milikku sendiri. Anita masuk tanpa mengetuk. Rambutnya masih acak, piyama belum terganti. Ia menguap lebar sebelum berkata, "Bu, kenapa nggak bangunin aku? Aku kan minta dibantu cek paket pagi tadi." Aku berhenti mengaduk adonan. "Paket datang. Kurir tinggalin di luar karena kamu belum bangun." Ia melotot. "Kenapa nggak tanda tangan? Nanti aku kena penalti." Aku menatapnya. Karena namaku bukan yang tercantum di resi. Lagi pula, aku tidak pesan apapun. Anita diam. Sejenak suasana menegang. Hanya suara kipas angin tua yang berdetak tidak rata. "Kamu berubah, Bu," katanya pelan, seolah menuduh. "Dulu nggak begini." "Dulu kamu juga nggak begini," jawabku pelan. Dia terdiam, mulutnya membuka tutup seperti hendak bicara, tapi tak menemukan kata. Aku kembali memotong daun bawang, memecah keheningan dengan ketukan pisau di talenan plastik. "Bu, aku capek kerja. Kalau ibu nggak bantu, siapa lagi?" Aku meletakkan pisau, lalu membasuh tangan. Aku bantu selama aku bisa, bukan selama aku diabaikan. Anita berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku. Lalu, seperti biasa, ia memilih diam dan keluar begitu saja. Langkahnya terdengar berat, namun aku tidak mengejarnya. Dulu, mungkin aku akan mengikuti, bertanya, mengalah. Sekarang, aku memilih diamku sendiri.
Aku membuka lemari tua, mengeluarkan koper kecil milik almarhum suamiku. Di dalamnya, selendang batik parang rusak masih terlipat rapi. Kain itu sudah puluhan tahun menjadi saksi. Aku memakainya saat menikah, saat menimang Anita, saat menjemput cucu dari puskesmas, bahkan saat duduk di ruang tunggu rumah sakit menanti giliran operasi. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku melipatnya tidak untuk digunakan, melainkan untuk disimpan. Aku ingin memberinya jeda. Kain itu lelah. Aku pun lelah. Kupeluk selendang itu sejenak, lalu kutaruh kembali di koper, bersama buku resep dan catatan kecil tentang impian warungku. Kututup rapat, menguncinya dengan angka pernikahan, 1403. Klik. Di atas meja, mawar dari Bu Nani mulai menguning di ujung kelopak, tapi tetap berdiri. Aku menggantinya ke gelas yang lebih tinggi. Air baru dingin dan bening. Bunga itu tetap berani, meski tak lagi muda. Aku ingin seperti itu, tak harus segar, tapi tetap tegak. Siang berlalu, Dava bangun dari tidur siangnya, berlari kecil ke arahku sambil membawa mainan plastik. Nenek, temenin main kuda-kudaan. Aku tersenyum, mengangguk. Kami duduk di lantai, menggelar karpet lusuh, membentuk lintasan imajiner dari sendok kayu dan botol kosong. Tawa kecilnya menyembuhkan luka yang bahkan tak bisa disentuh oleh obat dokter. Sambil bermain, pikiranku melayang. Besok aku ingin kembali ke pasar lebih awal, mengambil posisi dekat penjual lontong sayur yang ramah. Aku ingin membuat label baru untuk dagangan, mungkin tulisan tangan, mungkin dengan stiker warna pastel. Aku ingin memakai apron kecil, mungkin menjahit dari kain perca yang tersisa. Aku ingin menyapaku sendiri di pagi hari, bukan ditunggu aba-aba orang lain. Dava memelukku tiba-tiba. Nenek wangi. Aku sayang nenek. Air mataku nyaris tumpah. Tapi aku tersenyum. Nenek juga sayang kamu, nak. Sangat. Sore tiba. Langit Jakarta berubah jingga. Warna yang menenangkan sekaligus getir. Aku menulis daftar belanja. Minyak, terigu, daun bawang lagi, dan mungkin kotak plastik tambahan. Kubuka jendela dapur, angin masuk membawa bau bakaran dari warung sate dekat masjid. Di kejauhan, azan maghrib memanggil. Aku menutup mata sejenak, berdoa dalam hati. Ya Allah, berilah aku cukup cinta untuk mencintai diriku sendiri. Cukup waktu untuk kembali, dan cukup berani untuk melangkah meski pelan. Saat aku hendak beranjak, pintu depan terbuka keras. Suara Reza, menantuku, menggelegar dari ruang tamu. Bu, ini apa? Dava tadi bilang, ibu tinggalin dia buat jualan. Aku berdiri di ambang dapur. Jantungku berdebar seperti saat pertama kali mengajar mengaji puluhan tahun lalu. Suara Reza masih menggema dari ruang tamu, berat dan penuh nada tuduh. Bu, anak saya itu tanggung jawab ibu. Kalau sampai kenapa-kenapa, ibu mau tanggung jawab. Aku melangkah keluar dari dapur, pelan namun tegak. Dava berdiri di dekat sofa, menatapku dengan mata bingung. Ia memeluk boneka singa lusuhnya. Wajahnya seperti tak mengerti mengapa tawa sore tadi berubah jadi amarah malam. Reza, ucapku tenang. Aku tidak pernah tinggalkan Dava. Dia tidur, dan aku hanya pergi sebentar ke pasar. Anita ada di rumah. Ia mendengus. Anita masih tidur. Dava bangun sendirian. Nangis. Cari nenek. Aku mengangguk perlahan. Lalu kamu di mana? Dia terdiam. Matanya menghindari tatapanku. Aku mendekat ke Dava, mengelus kepalanya. Nak, kamu tadi nangis? Dava mengangguk kecil. Tapi aku nggak takut. Aku nyanyi sendiri di kamar. Reza memijat pelipisnya. Bu, kami kerja keras buat keluarga ini. Kami butuh ibu bantu, bukan malah jualan di pasar. Aku menatapnya lekat-lekat. Kamu tahu apa yang aku butuhkan, Reza? Ia tampak bingung. Aku melanjutkan. Suaraku masih lembut, tapi nadanya tidak bisa ditawar. Aku butuh merasa hidup, butuh merasa dihargai. Dan kalau itu hanya bisa kutemukan di pasar, maka aku akan ke pasar. Anita muncul dari tangga. Rambutnya masih basah, tubuhnya dibalut daster panjang. Ada apa sih ribut-ribut? Bu Rahma ninggalin Dava buat jualan. Jawab Reza cepat.
Anita mengernyit. Dia tidur, Reza. Lagi pula cuma sebentar kan, Bu? Aku mengangguk. Sebentar, dan besok akan kulakukan lagi. Mereka saling pandang. Tak ada yang menjawab. Aku tahu mereka ingin berdebat lebih. Tapi malam sudah terlalu kenyang dengan teguran dan amarah. Aku kembali ke dapur, menyalakan lampu, lalu duduk di kursi rotan yang mulai miring. Di atas meja, amplop kecil berisi uang dagangan hari ini kutulis dengan spidol merah. Untuk wajan cadangan. Keesokan harinya, aku kembali ke pasar lebih pagi. Langit masih abu, gerobak sayur baru datang. Di ujung pasar, pedagang tempe tersenyum saat melihatku. Bu Rahmah, cepat amat hari ini. Aku tertawa kecil. Kalau datang duluan, dapat tempat teduh. Ia membantuku membuka tampah, menyusun bakwan. Kini aku menambahkan label kecil. Bakwan selendang Rahmah, panasnya hangatkan hati. Seorang ibu muda membacanya, lalu tertawa. Lucu, Bu. Saya beli 5 ya. Hari itu, jualan lebih cepat habis. Aku bahkan mulai menerima pesanan dari grup ibu-ibu PKK yang lewat. Seorang bapak dari kantor kelurahan juga memesan 20 bakwan untuk rapat sore. Aku mencatat nama dan nomor di buku kecil, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menulis sesuatu yang bukan daftar belanja atau pengingat utang, tapi pesanan untuk sesuatu yang kubuat sendiri. Sambil duduk menunggu pembeli, aku memperhatikan pasar itu. Lorong sempit, aroma ikan asin dan daun pandan. Suara anak-anak berlarian membawa plastik belanja. Seorang nenek tua, lebih tua dariku, menjajakan jamu gendong. Kami saling pandang, ia tersenyum. Aku membalas, dan dalam senyum itu ada kesepahaman bahwa kami masih punya peran meski dunia terus berubah tanpa menoleh ke belakang. Siang, matahari mulai menggigit. Aku menutup tampah, mengikat selendangku erat di pinggang. Di dompet, uang lembaran merah dan hijau cukup untuk beli wajan baru. Bahkan sisanya bisa kuberikan ke musala dekat rumah. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke toko alat dapur. Seorang pemuda ramah menyambut. Aku menunjuk wajan besar, gagang kayu tebal. Berapa ini, Nak? 175.000, Bu. Aku menyerahkan uang tunai. Uangnya pas, nggak usah kembalian. Dia bingung. Tapi, Bu, tambahkan sedekahmu pada doa ibumu, kataku tersenyum. Sesampainya di rumah, aku menaruh wajan baru di meja. Cahaya sore menari di permukaannya. Dari balik tirai, aku melihat Anita dan Reza duduk di ruang tamu, masing-masing sibuk dengan ponsel. Tak ada sapaan, tak ada tanya. Hanya diam yang kini tak lagi menggores. Dava berlari ke arahku, membawa gambar coretan krayon. Nenek, ini aku gambar pasar. Ku gendong dia memeluknya erat. Bagus sekali. Nenek senang kamu ingat. Ia menunjuk satu coretan warna oranye. Itu nenek. Pakai selendang, jualan bakwan. Aku memandangi gambar itu lama. Goresan tangan kecilnya seperti mengukir ulang kisahku dengan warna baru. Di gambar itu, aku berdiri. Tidak di belakang, tidak di sudut, tapi di tengah. Di tempat di mana akhirnya, aku bisa melihat diriku sendiri. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih ringan, seolah ikut membebaskan beban yang selama ini menempel di pundakku. Aku membuka pintu rumah, menyiapkan kotak bakwan untuk disiapkan ke pasar. Di ambang pintu, aku mendengar suara notifikasi pesan masuk dari ponsel. Kulihat layar, dan namanya muncul, Anita. Pesan itu singkat, tapi berat. Di mana ibu? Anak-anak lapar. Hatiku tersentak. Kutulis balasan pelan. Mereka anakmu, Nak. Tak lama kemudian, suara langkah cepat terdengar mendekat. Anita dan Reza muncul di halaman depan. Wajah mereka campur aduk antara marah dan bingung. Kau serius, Bu? Ini anak-anakmu. Kau biarkan mereka kelaparan? Anita menyela dengan nada keras. Aku menarik napas, menatap wajah mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara tenang, anak-anakmu, tugasmu. Aku sudah melakukan bagian yang aku mampu. Tapi aku juga punya hidupku sendiri. Reza mencoba membantah, tapi aku mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya.
Aku bukan lagi pembantu di rumah ini. Aku perempuan yang punya harga diri, punya mimpi yang mulai kukayuh kembali. Mawar merah dari Bu Nani masih berdiri di meja ruang tamu, saksi bisu pembicaraan ini. Selendang batik parang rusak yang dulu kuselempangkan di pundak, kini tergantung rapi di balik pintu rumah. Simbol bahwa aku mulai melepaskan beban yang tak lagi menjadi tugasku. Anita memandangku diam, lalu perlahan menunduk. Reza pun ikut diam. Dava keluar dari kamar, membawa boneka singa lusuhnya. Ia merangkulku erat. "Nenek, aku bangga sama nenek." Kata-katanya hangat, mengobati luka lama yang hampir membekas. Aku tersenyum, menatap cucuku, dan dalam hati, ku ucapkan terima kasih pada diri sendiri yang berani berdiri dan berkata, "Aku bukan sekadar nama di bel pintu. Aku hidup. Aku berhak dihargai." Hari itu, aku melangkah keluar rumah dengan tenang. Ke pasar, ke tempat baru yang kini menjadi dunia kecilku. Dengan kotak bakwan di tangan dan selendang yang tak lagi membebani, aku siap menjalani babak baru kehidupan. Di balik senyumku, ada kekuatan yang lahir dari luka, dan kasih yang tumbuh dari penghargaan pada diri sendiri. "Kau lebih dari apa yang mereka katakan," bisikku pada diri sendiri. "Bersinarlah, walau hanya perlahan."